Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bertemu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk bertemu lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri yang berbicara bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan beri kami Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca, mendengarkan firman Tuhan, kami boleh paham, kami boleh mengerti, dan firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kami sehari-hari, dan hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini dalam pemberitaan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan membaca dari kitab Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai ayat 15. Kitab Ulangan 24 ayat 10 sampai ayat 15. Demikianlah firman Tuhan, apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Demikianlah kita telah membaca firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk minggu ini adalah jangan menahan upah. Jangan menahan upah. Kitab Ulangan mencatat berulang-ulang tentang kisah yang pernah ditulis dalam kitab Keluaran. Kitab Ulangan ini adalah kitab terakhir dari kitab Musa, sebagai suatu masa persiapan dari masa terakhir dari kepemimpinan Musa terhadap orang Israel, sebab Musa tidak akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Sebab itu Musa mengulang kembali, maka disebut kitab Ulangan, untuk mempersiapkan umat Tuhan yang akan memasuki tanah perjanjian. Nah, orang-orang Israel yang akan memasuki tanah perjanjian ini bukanlah orang-orang yang pernah mengalami kehidupan di tanah Mesir. Artinya mereka adalah generasi yang baru yang tidak tahu apa-apa tentang segala perbuatan mujizat-mujizat Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Allah di tanah Mesir. Maka Musa memberi suatu penjelasan atau peringatan untuk umat Tuhan berkenaan dengan mereka akan masuk di tanah perjanjian, dan Musa tidak akan bersama-sama dengan mereka. Nah, dalam kitab Ulangan ini kita bisa menemukan banyak sekali perintah-perintah atau peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, dan juga ditambahkan dengan janji-janji yang akan mereka terima. Nah, kali ini ketika kita membaca beberapa ayat dalam kitab Ulangan 24 ayat 10 sampai 15 berkenaan dengan jangan menahan upah. Ini melalui Musa, Tuhan mengingatkan umat Israel untuk menerapkan pola hidup tentang keadilan
dan kebenaran dalam hidup bersama. Maka ketika kita membaca Kitab Ulangan 24 mulai dari bagian awal atau tentang judulnya, di situ dikatakan tentang melindungi sesama manusia. Tentang keadilan, berhubungan dengan hubungan satu dengan yang lain sebagai orang Israel. Keadilan di sini yang dimaksud adalah keadilan yang dilakukan terhadap orang asing, janda, orang miskin, pekerja, yang dipandang sebagai kaum yang lemah, yang harusnya diperhatikan dan dilindungi walaupun mereka adalah kaum yang lemah, tapi kepada mereka pun harus diberlakukan mengenai keadilan. Nah, kalau kita mulai dari ayatnya yang ke-10, Ulangan 24 ayat 10, apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Jadi apabila seseorang meminjamkan sesuatu kepada sesamanya, itu ada jaminan yang disebutkan gadai. Ada sesuatu yang digadaikan untuk mendapatkan pinjaman daripada seseorang. Maka ada aturannya di sini. Aturannya bahwa orang yang akan memberi pinjaman ini, orang yang akan memberi pinjaman, dia harus berdiri di luar, tidak masuk di dalam rumah dari seseorang yang akan memberikan gadaian atau ikatan, tanda ikatan. Jadi orang ini harus berdiri di luar sebagai suatu etika atau sopan santun, dan nanti orang yang akan mendapat pinjaman itu yang akan membawa gadaiannya keluar. Itu peraturan dan ketetapan. Jadi dalam soal pinjam meminjamkan ada yang digadaikan sebagai suatu jaminan atau ikatan. Kemudian ada etikanya, tidak boleh sembarangan. Ayat 12 masih menjelaskan tentang ayat 10 dan 11. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Jadi karena orang itu miskin, jadi seseorang yang memberi pinjaman dilarang untuk tidur dengan barang gadaiannya. Artinya tidak dalam waktu yang lama. Ayat 13 mengatakan, kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam. Jadi bukan dalam waktu yang lama, tidak dalam 1 hari penuh. Mengapa di sini jelaskan supaya ia yang memberikan gadaian itu dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri. Nah, di sini tentu yang dicontohkan adalah barang gadaian itu adalah seperti jubah atau kain. Nah, untuk orang yang miskin di sini, kain itu sangat dia perlukan. Tentu pada waktu malam hari, karena orang yang miskin ini akan menggunakan itu untuk melindungi tubuhnya dari dinginnya malam. Itu berarti bahwa orang yang memberikan pinjaman itu tidak boleh semena-mena terhadap orang yang miskin. Karena karena engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi ukurannya seseorang itu juga tidak boleh sembarangan atau tidak boleh mengikuti keinginannya atau peraturannya sendiri. Ada peraturannya berhubungan dengan sesama orang Israel. Karena barang gadaian itu contohnya di sini adalah kain atau jubah, akan dibutuhkan oleh orang itu karena dia akan melindungi tubuhnya dari dinginnya malam. Maka ketika seseorang yang mengembalikan tanda ikatan atau gadaian itu, maka Tuhan akan memandang dia benar. Karena dia melakukan aturan atau sesuai dengan aturannya. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa
orang yang memberi pinjaman itu karena dia memiliki kepedulian, karena dia memiliki kepedulian tentang hidup seseorang. Dan dia juga melindungi sesamanya supaya tetap ada keberlangsungan dalam hidupnya. Dan juga dia yang memberikan pinjaman ini diikat oleh kepedulian sebagai sesama orang Israel, umat Tuhan. Jadi ketika dia memberi pinjaman, berarti dia juga menunjukkan bahwa dia peduli dengan sesama bangsanya. Nah, ayat 14 di sini dikatakan, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Nah, kalau seorang yang miskin, tentu adalah orang yang berkekurangan. Maka tidak boleh menggunakan kesempatannya sebagai orang miskin dan berkekurangan untuk orang yang memberi pinjaman itu atau yang mempekerjakan orang itu, dia tidak boleh memeras. Baik itu ada hubungan saudara, tapi juga sebagai orang asing yang ada di kediaman orang Israel. Artinya bahwa seseorang yang mempekerjakan sebagai pekerja, dia tidak boleh semena-mena, semau-maunya yang memberikan pekerjaan itu. Ada etikanya juga. Orang itu harus membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Mengapa? Karena kalau orang yang bekerja sebagai buruh atau pekerja harian, maka dia harus dibayarkan upahnya. Upah itu bisa berupa uang atau barang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sebelum pekerjaan itu dimulai. Jadi seorang yang menerima upah ini atau buruh ini, berarti ketika dia bekerja, dia mengharapkan mendapatkan upah karena dia telah mengeluarkan tenaga. Dan tentu ketika dia bekerja, dia membutuhkan sesuatu untuk keperluannya pribadi dan juga untuk keperluan keluarganya jika ia sudah berkeluarga. Dan upah itu dibutuhkan untuk dia bertahan hidup. Jadi ketika seseorang yang memberikan pekerjaan lalu menahan upah, berarti dia telah memeras atau menindas pekerjanya. Nah, di sini ada kalimat bahwa ia mengharapkannya karena ia orang miskin. Jadi yang bekerja ini karena dia miskin, dia mengharapkan supaya upahnya itu dibayar sebelum matahari terbenam karena dia membutuhkan untuk keberlangsungan hidupnya. Jangan sampai ketika dia sudah bekerja dan upahnya tidak dibayarkan, sebagai suatu tanda awas supaya jangan ia berseru kepada Tuhan mengenai orang yang memberi pekerjaan itu yang tidak membayar upahnya dan akan dipandang sebagai suatu dosa. Sebagai suatu dosa bagi orang yang memberi pekerjaan lalu tidak memberi upah yang selayaknya sebagai seorang yang sudah bekerja. Itu ayat 15. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hal saja yang disampaikan di sini tentang memberi pinjaman dan tentang membayar upah itu dipandang perlu untuk diperhatikan supaya ada keadilan bagi orang yang miskin, orang asing, orang yang menderita, harus tetap diberlakukan keadilan. Nah, ini tidak sekedar berupa peraturan manusia. Nah, karena orang-orang Israel adalah umat pilihan Tuhan, maka semua tindakan, semua perbuatan yang dilakukan itu akan berujung pada suatu penilaian apakah mereka itu
berdosa atau tidak dalam segala tanggung jawab atau perbuatan setiap hari. Maka kita melihat di sini bahwa kalau seseorang itu melakukan secara benar, maka dia akan dipandang benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau dia bertindak tidak adil, tidak benar kepada orang-orang atau pekerjanya, maka ia akan dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdosa kepada Tuhan. Nah, inilah yang disampaikan oleh Musa sedikit saja tentang pinjam meminjam dan tentang membayar upah, sehingga segala sesuatu berlangsung dalam keteraturan. Dan ini merupakan nasihat-nasihat yang disampaikan Musa untuk umat Tuhan, generasi baru itu memelihara, sehingga ada suatu kehidupan yang tetap terjaga, hubungan antara sesama orang Israel, hubungan dengan Tuhan terjaga dengan baik di tanah perjanjian yang dianugerahkan Tuhan. Nah, Musa mengingatkan supaya, kalau kita baca ayat 9, ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Berarti Tuhan melalui Musa mau mengingatkan bahwa di hadapan Tuhan semua manusia adalah sama. Bukan dinilai karena apa yang dikenakannya, tetapi karena sesama manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Musa mengingatkan bahwa dahulu kamu semua adalah budak di tanah Mesir, tetapi dibebaskan oleh Allah menjadi orang merdeka. Maka kalau kita sekarang, kita juga adalah orang-orang yang berdosa, tapi yang dibebaskan, dimerdekakan oleh Allah melalui pengorbanannya. Itu diaplikasikan kepada kita sekarang ini. Bahwa kita di hadapan Tuhan adalah sesama manusia. Sehingga sebagai sesama manusia, walaupun strata hidup itu berbeda-beda dalam hal ekonomi, tetapi kita adalah manusia yang sama di hadapan Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya walaupun secara ekonomi itu berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang berkelimpahan, ada yang miskin, tetapi dalam hal itu pun kita tidak boleh berlaku semena-mena. Umat Israel, umat pilihan Tuhan, tidak boleh berlaku semena-mena. Nah, melalui firman ini, kita diajak untuk memiliki kasih terhadap sesama manusia, sesama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan apabila ada orang yang benar-benar oleh kondisi hidupnya membutuhkan pertolongan, maka kita yang memiliki kemampuan, kesempatan, kehidupan yang berkelimpahan, itu digerakkan oleh firman ini untuk kita membantu, sehingga di sana ada keadilan yang kuat menolong yang lemah, yang berkelebihan menolong yang berkekurangan. Yang berikutnya adalah ketika kita diberikan kesempatan untuk ada dalam kondisi ekonomi yang baik, dalam tanda petik, dan kita mempekerjakan orang, maka kita juga harus membayar upahnya. Tidak boleh menahan upah seseorang yang telah bekerja bagi kita. Nah, jika kita menahan upah, berarti kita telah berlaku tidak adil. Kita telah menindas, kita telah semena-mena terhadap orang yang lemah. Dan itu Tuhan tidak suka. Kondisi ekonomi berbeda, tetapi tetap sebagai manusia yang sama-sama adalah manusia mulia yang diciptakan oleh Allah. Banyak terjadi bahwa jika kita ada di posisi yang berkelebihan, kita diberi kesempatan menjadi orang berada, bisa ditemukan bahwa kita sering memandang rendah orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berpunya
tidak memiliki pangkat jabatan, tidak memiliki uang yang sama seperti kondisi kita, maka di sana bisa terjadi penindasan, semena-mena, tindakan anarkis, dan sebagainya. Dan Tuhan tidak suka. Dalam hal apa saja, Tuhan menuntut kita ada dalam kehidupan beretika. Ada dalam kehidupan yang tetap menjaga dan memandang sesama itu sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan. Dalam kita yang punya kekuatan untuk membantu dan orang lain yang lemah yang perlu dibantu, kita perlu melindungi supaya orang yang kita bantu itu tetap mendapatkan kesempatan untuk keberlangsungan hidupnya dengan peran kita secara jujur, adil, dan benar. Dan kita mengingat bahwa dalam semua perbuatan kita, tindakan kita, ada Tuhan yang memberi penilaian. Apakah kita telah hidup benar, berhubungan dengan orang lain, ataukah kita telah berdosa kepada orang itu. Maka firman ini menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang dengan sukacita bisa membantu orang lain, dan pada saat yang sama juga kita menerapkan keadilan dalam memanusiakan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang Kau beri bagi kami. Mampukan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.